Israel kembali membombardir rumah sakit Kamal Adwan di Beit Lahia dan memerintahkan Emergency Medical Team atau EMT Medical Emergency Rescue Committee Mercy Indonesia yang sedang bertugas untuk meninggalkan Gaza Utara. Sejumlah relawan terpaksa melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Lantas bagaimana kondisi para relawan Mercy Indonesia usai diminta evakuasi paksa oleh Israel? Kita sapa langsung Liaison Officer Mercy Indonesia di jalur Gaza, Marisa Noriti. Selamat sore waktu Jakarta, Indonesia, Mbak Marisa. Selamat sore, Mas Victor. Pertama, CNN Indonesia sangat mengapresiasi teman-teman Mercy Indonesia berkenan bertugas menjadi EMT di Gaza. Mendengar kabar tim medis di sana diminta oleh Israel untuk evakuasi paksa meninggalkan rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara. Yang paling ingin kami tanyakan adalah berapa orang tim relawan dari Mercy Indonesia yang tengah bertugas saat ini di sana, sedang berada di mana dan bagaimana kondisi Mbak Marisa dan teman-teman di sana saat ini. Iya, pada saat kejadian itu ada 5 orang relawan medis, 2 orang itu general surgeon, 1 orang obgyn, dan 2 orang perawat, dan satunya lagi relawan logistik, dan satu lagi relawan lokal. Jadi relawan Indonesianya 6 orang, relawan lokal Palestina 1 orang. Dan saat ini, alhamdulillah mereka berada dalam keadaan sehat walafiat setelah evakuasi kemarin menuju Public Aid Hospital di Gaza City dan sudah mulai bertugas kembali memberikan layanan medis untuk warga Gaza. Seperti itu, Mas Victor. Iya, iya. Mbak Marisa, relawan ini kan tiba di Rumah Sakit Kamal Adwan itu pada Minggu 1 Desember 2024 ya, setelah sebelumnya beberapa kali Nah, izin ditolak oleh Israel. Bisakah Anda menceritakan sebagai LO, seberapa sulit para relawan untuk masuk ke Gaza Utara kala itu, Mbak? iya, memang Gaza Utara ini sangat sulit dicapai. Sebenarnya secara jarak itu sangat dekat ya dari Mhm. Gaza City atau Public Care Hospital di mana saat ini atau sebelum ke Kamal Adwan relawan Mercy bertugas. Akan tetapi yang membuat proses itu sangat sulit karena ada checkpoint yang memisahkan Gaza Utara Beit Lahia dengan Gaza City. Nah, checkpoint itu berada di daerah Jabalia dan untuk bisa melewati checkpoint dengan aman, kita harus mengajukan izin ke pihak Israel melalui WHO tentunya. Dan itu seperti yang diketahui, kita setelah mencoba sebanyak 5 kali dan itu ditolak. Dan bahkan ketika percobaan yang keenam kita juga tidak begitu yakin, tapi kita merasa berkewajiban untuk berusaha dan terus mencoba. Mhm. Dan pihak dari WHO juga mendukung, oke, kita akan terus coba, walaupun sebenarnya mereka juga tidak terlalu yakin, pesimis. Dan alhamdulillah jadi di tanggal 30 November itu saya di Gaza City, tanggal 1 Desember subuh itu jam 4 waktu Gaza, mendapat persetujuan dari pihak Israel Mhm. dan akhirnya kita konvoy dengan UN, WHO dan ada organisasi lain juga yang juga ikut ingin mengevakuasi pasien dari Kamal Adwan saat itu. Dan alhamdulillah kita melewati checkpoint walaupun dengan kendala yang bisa saya bilang cukup banyak dan mungkin misi itu bisa terancam gagal, tapi alhamdulillah masih diizinkan karena saat itu kami memang berniat untuk bertugas dalam jangka waktu yang cukup lama di Mhm. Kamal Adwan, 1 atau 2 bulan, dan kami membawa persiapan yang cukup banyak, koper-koper berisi makanan, perlengkapan pribadi, dan juga obat-obatan. Dan pihak Israel tidak menyetujui dengan jumlah barang yang begitu banyaknya dan mereka meminta kami meninggalkan semua koper-koper itu di checkpoint dan karena mereka tahu saya sebagai liaison officer setelah sampai Kamal Adwan akan kembali lagi ke Gaza City, jadi saya diminta membawa barang itu kembali dan dikurangi jumlahnya dan dikirimkan lagi beberapa hari kemudian melalui ambulan yang memang memiliki jadwal sekali sehari atau sekali 2 hari untuk mengevakuasi pasien dari Kamal Adwan. Dan ya, alhamdulillah berhasil mengirimkan barang juga, mereka menepati janjinya. Dan keadaan di Kamal Adwan pun dari tanggal 1 Desember kami mulai di sana, bisa dibilang Kamal Adwan itu eh, selalu diserang Mhm. setiap harinya. Mhm. Bahkan sebelum kita datang kejadiannya juga sudah seperti itu. Nah,
Tapi alhamdulillah walaupun begitu sejak dari 1 Desember sampai 4 Desember, tim Mercy Indonesia tetap standby 24 jam di rumah sakit, setiap ada kejadian pengoboman, penyerangan yang menyebabkan mass casualty incident, itu relawan Mercy, langsung bertindak melakukan emergency surgery dan belum lagi layanan setiap harinya di siang hari seperti layanan konsultasi dan merawat pasien yang sudah ada di sana, Ya. seperti itu. Dan pada tanggal 5 Desember, malamnya itu intensitas serangan sangat meningkat drastis. Jadi sebelumnya serangan itu juga udah sangat drastis, tapi ketika 5 Desember itu, quadcopter itu menyerang berulang-ulang ke ruangan, ke arah jendela di mana relawan Mercy bermukim. Dan itu, terjadi sangat intens dan akhirnya pada 6 Desember mereka mendapatkan berita tentang evacuation order karena keadaan sudah sangat tidak kondusif, penyerangan terus meningkat, mereka memutuskan untuk evakuasi, keluar dari Rumah Sakit Kamal Adwan menuju checkpoint berjalan kaki, dan, perjalanan dari Kamal Adwan menuju checkpoint itu, saya sebagai liaison officer Mercy tentunya berkewajiban memastikan bahwa tim medis melalui jalur itu dengan aman, jadi saya berkoordinasi dengan WHO agar bisa menghubungi pihak Israel memastikan bahwa pihak Israel tidak akan menyerang area yang akan dilewati oleh tim medis Indonesia, Mercy Indonesia, dan mengizinkan mereka untuk melewati checkpoint dalam keadaan aman. Mhm. Dan alhamdulillah koordinasi berjalan baik, tim medis kita bisa melewati checkpoint dengan aman, dan alhamdulillah juga sampai di checkpoint, melewati checkpoint itu sudah dipersiapkan oleh hasil koordinasi WHO dengan Kementerian Kesehatan Palestina dan akhirnya bisa memobilisasi ambulan PRCS, Palestinian Red Crescent Society, dan dari sana dijemput dari Jalan Salahuddin Street itu, PRCS membawa relawan kita ke Public Aid Hospital dan mereka menetap di sana sampai saat ini dan memberikan layanan medis untuk warga Gaza. Ya. Seperti itu Mas Victor Iya, ceritanya. Mbak Marissa ini kan Mhm. sekitar sepekan bertugas di Rumah Sakit Kamal Adwan ya, kemudian dievakuasi paksa dengan berjalan kaki kemarin begitu. Bisa Anda Iya. ceritakan tadi memang sudah difasilitasi ya untuk bisa evakuasi berjalan kaki, tapi apakah saat evakuasi perjalanan kaki ini mengalami kesulitan atau ada kendala saat teman-teman Mercy Indonesia menempuh perjalanan dengan berjalan kaki begitu, Mbak Marissa? Iya, lebih ke kendala mungkin jarak yang cukup jauh ya, kurang lebih 2 sampai 3 kilometer dan mereka hanya bisa membawa, perlengkapan pribadi sebisanya. Tapi untuk keamanan alhamdulillah itu, sudah berhasil kami koordinasikan sehingga tidak ada penyerangan yang berarti sepanjang perjalanan dari Kamal Adwan menuju checkpoint, Ya. seperti itu. Mbak Marissa, dari Mercy Indonesia, apakah sudah ada komunikasi terkait rencana selanjutnya yang akan Mbak Marissa selaku LO, kemudian teman-teman relawan lain lakukan begitu setelah diminta untuk keluar dari Gaza Utara, kemudian evakuasi berjalan kaki ke tempat yang lebih aman begitu. Sudah ada komunikasi dengan Mercy Indonesia, kira-kira apa rencana selanjutnya dengan para relawan di sana atau seperti apa? Mhm. Iya, kami, Mercy Indonesia sebagai organisasi yang alhamdulillah, diizinkan untuk, membantu warga Gaza dan kami satu-satunya dari organisasi dari Indonesia yang ada benar-benar hadir di Gaza saat ini, dengan segala kendala yang kami hadapi, itu tidak menyurutkan perjuangan kami untuk Mhm. terus, melakukan program-program emergensi, baik itu medis atau program emergensi lainnya di Gaza. Teman-teman akan tetap bertugas dan akan ada tim selanjutnya yang, setelah masa tugas tim ini berakhir mungkin akan ada kami kirimkan lagi tim selanjutnya untuk bertugas di sini dan kami juga menjalankan beberapa program lainnya selain, selain mengirim tim medis untuk bekerja di rumah sakit, kami juga memberikan bantuan makanan, siap saji untuk pengungsi di area Gaza City, dan Mhm. juga menyediakan air bersih. Dan selain itu kita juga ada program di Gaza Selatan yaitu klinik lapangan, dengan beberapa klinik spesialis yang melayani lebih dari 800 orang, tiap harinya dan kita juga membantu Kementerian Kesehatan Palestina yang saat ini sedang kami usahakan untuk, memberikan medical supply yang insya Allah akan kami datangkan dari West Bank, seperti Mhm. itu Mhm. Mas
Mbak Marisa, ini selama bertugas di Gaza, Mbak Marisa pribadi ya, sejauh ini apa saja catatan penting dari Mbak Marisa terkait situasi di sana nih? Sehingga siapapun selanjutnya nanti ada rotasi yang baru yang akan menjadi relawan dari Indonesia, bisa mengetahui hal apa saja yang harus Hmm. dipersiapkan selain mental yang kuat tentunya Mbak Marisa. Iya, yang paling penting itu ya seperti yang dibilang tadi ya, mental yang kuat, izin dari keluarga. Jadi kalau dari Mercy sendiri, walaupun relawan sangat berkeinginan, tapi jika pihak keluarga seperti istri, orang tua tidak mengizinkan, kami tidak akan memberangkatkan karena ini sangat mempengaruhi kelancaran relawan nanti bertugas di sini. Selain itu juga perlu untuk mengetahui protokol-protokol yang harus dipatuhi selama berada di sini karena ini daerah konflik. Jadi kita untuk movement dari satu tempat ke satu tempat lain pun itu tidak seperti kita ketika berada di Indonesia bisa berangkat begitu saja gitu. Jadi semua pergerakan di sini memang harus benar-benar dikoordinasikan untuk menjamin keamanan tim dan dipastikan juga berangkat dalam keadaan sehat walafiat karena bisa dibilang layanan kesehatan di sini bahkan untuk warga Gaza saja sangat tidak memadai. Jangan sampai kita yang sebagai relawan menjadi pasien di sini, seperti itu Mas Ya, Mbak Victor. Marisa, dipastikan relawan dari Mercy Indonesia yang dievakuasi berjalan kaki kemarin saat ini kondisinya sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat walafiat dan sudah beraktivitas normal kembali, Ya, Mbak Marisa melayani waktu cek pasien. poin untuk masuk ke Gaza Utara, apalagi ke Rumah Sakit Kamal Adwan pada saat itu, Mbak Marisa tidak ikut ke rumah sakit, langsung kembali lagi ke Gaza City. Saya ikut ke rumah sakit tapi tidak menginap dan kembali lagi ke Gaza City karena ada amanah program lain di Gaza Selatan yang harus saya lanjutkan, Mhm. seperti itu. Saat itu kondisi pasien ataupun korban serbuan Israel, serangan Israel di rumah sakit tersebut yang Mbak Marisa lihat dan sempat ingat, bagaimana situasi di rumah sakit itu? Iya, bisa dibilang overcrowded ya, udah over capacity banget. Rumah sakit Kamal Adwan itu, kecil, setahu saya kapasitasnya itu nggak sampai 100. Beda kalau rumah sakit Indonesia before the war itu bisa 200, pasien bed ya, 200 bed ya. Dan kalau di Kamal Adwan itu udah lebih dari 100, itu koridor-koridor itu udah dihuni pasien semua dan Ya. bahkan tenaga medis lokal itu juga sangat kekurangan. Eee, saya saya yakin hanya ada 3 dokter di sana dan sebenarnya tidak ada dokter yang benar-benar general surgeon atau spesialis bedah. Mereka, itu dokter umum ya, general practitioner yang terpaksa dilatih untuk menjadi ahli bedah karena sudah tidak ada lagi, tenaga dokter spesialis di sana, Ya, seperti ya, itu ya. Mas Victor. Krisis tenaga Mhm. medis ini pasti Mbak juga dan teman-teman tim medis lainnya juga sangat berjuang dan bekerja keras ya untuk melayani aksi kemanusiaan di sana. Terima kasih banyak Liaison Officer Mercy Indonesia di jalur Gaza Marisa Noriti. Sehat selalu. Terima kasih banyak sudah berkenan melakukan aksi kemanusiaan di sana. Terima kasih, salam.